Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini akan membahas lanjutan dari part sebelumnya, di mana part sebelumnya Ayano Koji meninggalkan ruangan OSIS setelah ia menemani Horikita untuk bergabung dengan OSIS. Bagaimana kelanjutannya? Langsung aja ke pembahasannya. Setelah meninggalkan ruangan OSIS, Ayano Koji berjalan ke pintu depan sekolah. Dan sesaat Ayano Koji berpikir sejenak tentang Kiriyama yang dulunya membuat kontrak dengan Ayano Koji untuk menggulingkan Nagumo. Tapi saat Ayano Koji melihat Kiriyama di pertemuan bersama Horikita hari ini, Ayano Koji melihat pertarungan antara Nagumo dan Kiriyama telah diselesaikan. Ayano Koji merasa bahwa ada perbedaan sedemikian rupa sehingga tampak jelas Kiriyama sudah menyerah. Setelah memikirkan itu, Ayano Koji akhirnya menghiraukan permasalahan itu. Baiklah, sekarang mengatakan itu, Ayano Koji sudah tidak ingin menggunakan kepalanya lagi hari ini. Jadi, Ayano Koji memutuskan langsung pulang untuk menghabiskan sisa harinya perlahan. Sebelum pergi berjalan, Ayano Koji mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Hei, kalau kau tidak punya rencana khusus, bolehkah aku main ke kamarmu? Saat memeriksa, Ayano Koji mendapatkan pesan dari Karuzawa 30 menit yang lalu. Ayano Koji tidak menyadarinya ketika ia berada di ruangan OSIS. Sudah lebih dari 30 menit, tapi pesan itu tidak dibatalkan dan tidak ada lagi pesan yang mengikuti. Melihat itu, Ayano Koji menduga Kei masih menunggu balasan Ayano Koji. Ayano Koji pun memutuskan untuk membalasnya karena ia tidak punya rencana khusus. Apa kau mau pergi ke kamarku? Begitu Ayano Koji membalasnya, pesan itu menunjukkan sudah dibaca dalam 1 detik. Melihat itu, Ayano Koji bertanya-tanya apakah Kei kebetulan sedang melihat ponselnya atau Kei sedang menunggu balasan darinya hingga saat ini. Mau. Dilanjut dengan pesan, apa aku boleh pergi sekarang? Ayano Koji pun membalas pada Kei kalau Ayano Koji akan pulang ke asramanya. Jadi Kei bisa datang kapanpun setelah 20 menit. Dan saat ini 10 menit berlalu, Ayano Koji sudah sampai di asramanya. Selagi menunggu, Ayano Koji membersihkan asramanya dan membiarkan pintu asramanya terbuka. Beberapa saat, Ayano Koji mendengar 3 kali ketukan keras. Ayano Koji dan Kei telah memutuskan beberapa sinyal untuk pertemuan rahasia. Biasanya, Ayano Koji dan Kei menggunakan bel untuk berinteraksi, tapi dalam keadaan darurat, Ayano Koji meminta Kei untuk mengetuk pintu 3 kali jika asrama penuh dengan siswa. Aku masuk. Mengatakan itu, Kei dengan panik saat menyelinap masuk. Kemudian, Kei menutup pintu dengan paksa. Setelahnya, Kei menarik napas dan menenangkan diri. Aku melihat lift berhenti di lantai 4. Jadi aku panik, kata Kei yang mencoba menenangkan diri dengan meletakkan tangannya di dada. Melihat Kei panik, Ayano Koji mewajarkannya karena untuk melewati koridor itu sulit. Lalu Ayano Koji berkata, tidak mungkin untuk merahasiakan selamanya kan? Sambil berkata seperti itu, Ayano Koji berjalan ke pintu. Aku tahu itu, tapi jawab Kei. Lalu Ayano Koji menaruh sepatu Kei di lemari sepatu. Kemudian ia mengunci pintu untuk berjaga-jaga dan juga Ayano Koji mengaitkan pintunya dengan kunci berbentuk U.
Dengan cara itu, Ainokoji bermaksud jika seseorang datang berkunjung, Ainokoji bisa membuat kembali tanpa membiarkannya masuk. Ainokoji melakukan itu dari pengalamannya pada saat Ichika Amasawa berkunjung, karena Ainokoji merasa itu lebih baik daripada dengan ceroboh membiarkan seseorang masuk dan melihat dirinya sendiri bersama Kei. Bahkan jika diminta tentang sesuatu yang mendesak, Ainokoji memilih untuk bersiap-siap keluar. Ainokoji akan memintanya untuk menunggu di luar dengan alasan ruangannya berantakan. Jadi Ainokoji akan keluar tanpa orang yang datang berkunjung masuk. Dan setelah Ainokoji pergi dengan pengunjung, Kei akan meninggalkan ruangan. Aku lega, kata Kei yang duduk di tempat tidur dan mengelus dadanya. Itu bagus, jawab Ainokoji. Saat ini, Kei datang ke tempat Ainokoji pada sore hari. Itu penuh dengan siswa yang sedang pulang. Tapi, bagi Ainokoji, mengundang seseorang di tengah malam malah lebih beresiko. Itu karena meskipun jumlah orang yang keluar dan masuk berkurang pada malam hari, tapi akan ada masalah besar ketika orang-orang mengetahui kalau Ainokoji membawa seorang gadis ke kamarnya di tengah malam. Itulah sebabnya di siang hari pada hari libur dan di malam hari di hari kerja Ainokoji mengizinkan Kei datang ke asramanya agar Ainokoji bisa memberikan penjelasan lebih baik jika ketahuan. Setelah itu, Ainokoji berkata pada Kei yang terlihat sudah kembali tenang, "Mau minum sesuatu?" Ketika Ainokoji berkata seperti itu, Kei bergegas ke dapur. "Biar aku saja yang bikin." "Kenapa? Tumben-tumben. Biasanya kau tidak akan melakukan ini," tanya Ainokoji. "Kau akan kesulitan dengan tangan kirimu yang terluka itu. Kalau hanya merebus air, aku juga bisa," jawab Kei. Mendengar itu, Ainokoji menilai Kei menawarkan itu karena mengkhawatirkan cederanya. "Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu," jawab Ainokoji. "Oke, aku sih mau minum teh. Kalau Kiyotaka mau minum apa?" tanya Kei. "Buatkan saja yang sama dengan Kei," jawab Ainokoji yang bermaksud mencocokkannya agar membuat pekerjaan Kei sedikit lebih ringan. Tapi perkataan Ainokoji malah berefek sebaliknya karena wajah Kei tampak tidak puas. "Apa kau tidak percaya padaku?" kata Kei dengan wajah yang sedikit kesal. Oke. Kalau begitu buatkan aku kopi," jawab Ainokoji. "Serahkan padaku. Kalau tidak salah ada di rak ini kan?" Mengatakan itu, Kei membuka lemari dapur. Sejenak ia berhenti dan menyuruh Ainokoji untuk menunggu di ruangan tamu. Mendengar itu, Ainokoji bertanya-tanya apakah karena Kei memperhatikan tatapannya karena Ainokoji yang terus. Dan akhirnya Ainokoji memutuskan untuk menonton TV dan menunggu dengan patuh karena merasa akan menjengkelkan jika sampai Kei marah. "Oh iya, aku pikir aku akan membicarakannya ketika kita bertemu. Tapi Kiyotaka punya tanggung jawab yang cukup besar." Ketika Ainokoji mengambil remote TV, Ainokoji mendengar kata-kata seperti itu dari dapur. "Ada apa mendadak?" tanya Ainokoji. "Karena kau mendapatkan nilai sempurna dalam matematika, jadi lebih sulit untuk mengatakannya kalau kita berpacaran," jawab Kei. Mendengar itu, Ainokoji membenarkan perkataannya. Jika Kei mengatakan sesuatu tentang hubungannya pada situasi saat ini, sangat mungkin bahwa Kei akan mendapatkan lebih banyak perhatian. Jika kita mengatakan di depan umum kalau kita sekarang berpacaran, entah apa yang akan terjadi, kata Kei yang melanjutkan. Maka situasi yang sama ini akan berlanjut untuk sementara waktu, jawab Ainokoji.
Ya, apa boleh buat? Rasanya tidak menyenangkan. Aku seperti berpacaran demi status. Apakah itu hal yang buruk untuk berpacaran demi status? Tanya Ainokoji. Ya, aku tidak mengatakan itu hal yang buruk. Misalnya, berpacaran dengan gadis cantik adalah status bagi anak laki-laki, kan? Bukankah agak kasar jika meminta orang lain untuk tidak menginginkannya? Tanya Ainokoji yang bermaksud memberikan pendapat sedikit negatif tentang tujuan status. Ainokoji menanyakan itu untuk melihat bagaimana Kei akan menyanggahnya. Mendengar itu, Kei pun perlahan mendekat dan menunjukkan wajahnya pada Ainokoji. Kei pun berkata, apakah aku cantik? Kei hanya mengambil peran bagian tentang berpacaran dengan gadis cantik mengenai status. Lalu Ainokoji berkata, apa kau pikir aku akan berpacaran dengan seseorang yang tidak cantik? Mendengar itu, Kei menaikkan bibirnya dengan aneh dan melarikan diri dari tatapan Ainokoji. Saat dalam keheningan, air dalam panci mulai mendidih dan mengeluarkan suara. Lalu Kei berkata sambil berjalan kembali ke dapur. Aku juga berpikir kalau Kiyotaka itu sangat keren. Tak lama kemudian, Kei kembali dan menaruh secangkir kopi di atas meja dengan wajah bangga. Kei yang sebelumnya bilang kalau ingin minum teh, tapi untuk beberapa alasan, minuman itu berubah menjadi cafe outlet. Terima kasih. Sama-sama. Lalu keduanya menyebarkan buku pelajaran tahun pertama di atas meja. Kemudian menyiapkan buku catatan dan pena. Bermaksud untuk menciptakan situasi di mana keduanya sedang belajar. Jika suatu kejadian yang tidak terduga terjadi, Ainokoji bisa membuat alasan kalau ia sedang belajar. Setelah itu, keduanya menghabiskan waktu dengan membicarakan hal-hal sepele. Dimulai dengan apa yang Ainokoji dan Kei temui di sekolah hari ini, dan tentang apa yang dilakukan beberapa hari yang lalu, seperti siapa yang dia temui selama Golden Week, dan TV apa yang kami tonton. Ainokoji dan Kei menghabiskan waktu dengan melihat foto-foto yang diambil oleh Kei. Berbagai macam topik panjang dan pendek. Terkadang Ainokoji menggantikannya dengan cepat. Bagaikan seperti membuang-buang waktu kelihatannya, tapi itu Ainokoji menilai itu bukanlah hal yang buruk. Melalui itu, entah bagaimana, Ainokoji merasa mulai memahami apa itu cinta sedikit demi sedikit. Ainokoji merasakan di dalam kencan ruangan itu, terkadang Kei tertawa, marah, dan menunjukkan berbagai macam ekspresi. Setelah itu, akhirnya berbagai topik dicerna dan jumlah pembicaraan berkurang secara alami. Obrolan santai berhenti dan saat keheningan mulai meningkat, di dalam ruangan itu sudah mulai berubah. Ainokoji dan Kei, keduanya mulai menyadari sesuatu. Perasaan ingin saling menyentuh satu sama lain mulai tumbuh. Akan tetapi, tidak ada yang mengatakannya. Hanya melalui mata, keduanya saling berkomunikasi. Ainokoji mulai memikirkan mengambil tindakan, tapi ia merasa tidak mudah. Ia merasa jika sampai ditolak, perasaan negatif akan menyembur seperti gengser. Ainokoji pun berpikir dan berkata dalam hatinya, aku mengejar mata Kei saat dia mencoba melarikan diri. Boleh kan? Tapi perasaan seperti itu saling bertabrakan. Pada akhirnya, seolah sudah menyerah, Kei berhenti melarikan diri. Seiring waktu yang membeku, semakin aku merasakan perasaan itu mengalir perlahan di tubuhku. Kami menutup jarak di antara tubuh kami.
Kemudian jarak di antara kami mulai mendekat, hingga nafas kami bisa terasa di kulit kami satu sama lain. Kay. Aroma campuran kopi dan susu tercium dari mulut. Dalam 2 detik, tidak, dalam 1 detik, bibir kami saling bersentuhan. Namun tiba-tiba, ping pong, suara bel menghentikan. Bibir yang tidak saling bersentuhan meninggalkan jarak yang sangat tipis pada Aenokoji dan Kay. Kesadaran keduanya pun kembali. Pintunya, kata Kay yang dalam keadaan panik menjauhkan diri dari Aenokoji dengan pipi yang menjadi merah. Melihat itu, Aenokoji tidak bisa melihatnya lebih lama dan Aenokoji bergegas melihat pengunjung. Pada awalnya, Aenokoji ingin berpura-pura menggunakan ketidakhadirannya, tapi jika Kay sudah terlihat memasuki asrama Aenokoji, ia menilai akan menjadi langkah yang buruk. Aenokoji pun memutuskan lebih baik untuk mencari tahu siapa pengunjung itu dan ada perlu apa datang ke asrama. Lalu Aenokoji berkata pada Kay, "Tunggulah di sini." Menjawab itu, Kay mengangguk dengan ekspresi yang sedikit tegang. Aenokoji yang sudah mempertimbangkan dengan kunjungan Amasawa sebelum ia sudah meletakkan sepatu Kay ke dalam lemari sepatu. Itu akan tampak kalau Aenokoji sendirian di asramanya. Namun Aenokoji menilai cara itu hanya cara terbaik untuk berbicara di depan pintu. Tapi pengunjung itu tiba-tiba meminta izin untuk masuk, itu akan menjadi lebih mencurigakan karena membawa seorang gadis ke dalam ruangan hingga repot-repot menyembunyikan sepatu terlihat lebih mencurigakan. Karena itu, untuk berjaga-jaga, Aenokoji melakukan tindakan yang tepat dengan memasang kunci berbentuk U di depan. Dengan begitu, pengunjung itu tidak bisa melihat keberadaan sepatu Kay, bahkan jika pengunjung itu mencoba mengintip ke dalam. Aenokoji akan meluangkan waktu dengan membuat alasan kenapa ia menguncinya kepada orang lain. Kemudian Aenokoji akan mengatakan kalau ia pergi nanti atau Aenokoji akan pergi ke kamar orang tersebut. Tapi Aenokoji tetap bertanya-tanya dalam hatinya siapa yang datang mengunjungi kamarnya secara langsung. Horikita atau anak laki-laki. Dengan memikirkan prediksi semacam itu, Aenokoji merasa siapa pengunjung itu dari lubang intip. Hal pertama yang terlihat oleh Aenokoji adalah rambut yang berwarna merah. Senpai. Lalu Aenokoji mendengar suara yang manis. Seolah-olah pengunjung itu tahu kalau Aenokoji sedang melihat melalui lubang pintu. "Ini aku," kata pengunjung itu lagi. Suara yang datang dari pintu itu seperti yakin bahwa Aenokoji ada di dalam ruangan. Lalu Aenokoji melepas kunci dan perlahan membuka pintu. Seorang gadis dengan pakaian santai itu tersenyum. Kedua tangannya kosong, tampak tidak membawa apa-apa. Sejak akhir April, Aenokoji tidak pernah sekalipun terlibat dengan Amasawa Ichika, seorang siswa dari kelas A tahun pertama. Karena itu, Aenokoji merasa kemunculan Ichika tidak terduga. Aenokoji yang tahu bahwa Ichika terlibat dalam Hosen dengan mengambil pisau yang sama dari kamar Aenokoji untuk Hosen, Aenokoji berpikir Amasawa akan menjaga jarak. Tapi saat ini, Amasawa yang muncul di hadapannya tidak menunjukkan rasa bersalah. Lalu Aenokoji berkata, "Bagaimana kau bisa masuk ke asrama?" "Ada senpai lain yang kebetulan pulang, jadi aku masuk bersamanya. Aku pikir aku akan mengejutkanmu," jawab Amasawa. Mendengar itu, Aenokoji menduga Amasawa menggunakan siswa lain untuk datang ke asrama. "Lalu?" tanya Aenokoji lagi. "Aku ingin tahu apakah cedera tanganmu baik-baik saja. Aku khawatir jadi aku datang untuk melihatmu."
Mengatakan itu, Amasawa dengan gerakan lembut menyentuh kunci berbentuk U dengan jari telunjuk tangan kanannya, lalu berkata lagi, "Ini, bisakah kau melepaskannya?" Dengan tersenyum seperti setan kecil, Ichika menatap tatapan sepatu kei yang ada di depan pintu. Melihat itu, Ainokoji bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Amasawa sudah memprediksi bahwa seseorang telah datang setelah melihat kunci berbentuk U. Lalu Ainokoji berkata, "Ini sudah sore, kenapa tidak besok saja? Akan menjadi masalah jika aku membawa masuk Kohai ke kamar tanpa urusan tertentu." Mengatakan itu, Ainokoji bermaksud jika Ichika datang hanya untuk melihat keadaan Ainokoji, Ichika akan pulang setelah mendengarkan itu. Tapi Amasawa yang mendengar itu tidak mencoba untuk bergerak dari balik pintu. Ia membawa jari tangan kirinya ke bibirnya dan melakukan gerakan seperti yang dipikirkan, lalu berkata, "Sepertinya senpai sendirian. Jadi kenapa tidak membuatkanku makanan?" Mendengar Ichika mengubah arah pembicaraan, Ainokoji menduga Ichika berupaya untuk bisa masuk. Lalu Ichika berkata lagi, "Aku punya hak untuk dibuatkan tentang pasangan dengan Sudo senpai. Kau tidak akan melupakannya, kan?" Mendengar itu, Ainokoji sudah memprediksi kalau Ichika akan menggunakan cara itu untuk bisa masuk dengan paksa. Karena itu, Ainokoji hanya perlu bergerak mengikutinya dengan berkata, "Maaf, tapi aku kehabisan bahan makanan sekarang. Tak ada apapun di lemari es." Jadi begitu. Senpai harus mengisinya dengan benar, kata Ichika dengan menunjukkan wajah yang seolah dia dalam kesulitan sekaligus tidak dalam kesulitan. Lalu Ainokoji yang melihat itu berkata, "Jika kau bersikeras harus hari ini, biarkan aku bersiap-siap dan kita bisa pergi belanja bersama." Begitu ya. Jadi tidak ada makanan. Sayang sekali. Mengatakan itu, Amasawa seperti sedikit terhibur, lalu berkata lagi, "Tolong, jangan tutup pintunya." Mengatakan itu, Amasawa menghilang dari pandangan Ainokoji sekali. Kemudian, dengan tangan kirinya, Ichika mengangkat sebuah kantong plastik yang sudah Ichika letakkan di lantai koridor dan menunjukkannya melalui celah. Melihat itu, Ainokoji sebelumnya sudah melihat lubang intip pintu. Ia sudah mengkonfirmasi bahwa tangan Ichika kosong. Bahkan, jika Ichika meletakkannya di kakinya, itu akan sulit untuk melihatnya melalui lubang intip. Memikirkan itu, Ainokoji menyimpulkan Ichika meletakkan kantong plastik berisi bahan makanan itu di tempat yang tidak bisa Ainokoji lihat. Menyimpulkan itu, Ainokoji merasa Ichika benar-benar sudah tahu alasan apa yang akan ia gunakan untuk melarikan diri. Ainokoji tahu kalau Amasawa memiliki pemikiran yang tajam. Tapi saat ini Ichika lebih dari yang Ainokoji bayangkan. Lalu Ichika berkata, "Apakah kau berbohong karena kau tidak ingin aku masuk ke kamarmu?" Dalam keheningan yang kurang dari 1 detik, Amasawa mengatakan itu seperti ingin mencegah Ainokoji melarikan diri. Lalu, dengan nada curiga, Ichika berkata lagi, "Senpai tidak sedang sendirian, kan?" "Kenapa menurutmu begitu?" tanya Ainokoji. Mengatakan itu, Ainokoji menduga Ichika memang sudah memperhatikan Kei yang datang ke kamar Ainokoji. "Karena aku melihatnya dari sejak Karuzawa senpai kembali ke asrama," kata Amasawa dan berkata lagi, "Sampai menyembunyikan sepatu pacarmu agar dia terlihat tidak di dalam. Apa kalian melakukan sesuatu yang tidak senonoh?"
Kami belum memberitahu siapapun tentang hubungan kami. Aku menyembunyikannya hanya untuk berjaga-jaga, jawab Ainokoji. Akhirnya kau mengakuinya. Ya, aku tidak tahu bagaimana perasaanmu yang ingin menyembunyikannya. Tapi karena aku sudah tahu hubungan kalian, bukankah tidak perlu berbohong padaku? Tanya Ichika. Melihat Ichika mengatakan itu dengan wajah yang tidak senang, Ainokoji merasa Ichika tidak puas dengan fakta bahwa Ainokoji telah menyembunyikan itu darinya. Untuk sekarang, aku akan merahasiakannya dengan niat baik. Tapi, haruskah aku membongkarnya? Kata Ichika. Mendengar itu, Ainokoji merasa jika ia menolaknya di sini, Amasawa akan benar-benar membongkarnya. Dan Ainokoji pun memutuskan mengakui kekalahannya pada pertahanan yang tidak menguntungkan ini. Lalu Ainokoji berkata, "Tunggu sebentar, aku akan bukakan kuncinya." "Oke," Amasawa menjawab dengan patuh. Begitu Ainokoji menutup pintu, ia mengirim tatapan pada Kei bahwa akan baik-baik saja pada Kei yang tampak cemas. Lalu Ainokoji pun melepas kunci berbentuk U dan membiarkan Amasawa masuk. Amasawa yang berhasil masuk tersenyum lebar pada Kei yang hanya menunjukkan wajahnya di sisi lain. Di sisi lain, Kei yang berdiri di sana dengan ekspresi yang seolah-olah sedang menggigit serangan pahit. Melihat Kei yang seperti itu, Ichika berkata dengan antusias sambil melepaskan sepatunya. "Ini tidak baik bagi pasangan muda untuk berduaan mengunci diri di dalam ruangan." "Kenapa tidak baik? Ada banyak pasangan yang berpacaran di luar sana," jawab Kei. "Ya, itu benar juga. Tapi aku merasakan sesuatu yang tidak senonoh ketika melihat kalian berdua." Ainokoji yang mendengar itu ingin mengeluarkan pendapatnya pada Ichika. Tapi mengingat suasana sebelum saat ingin berciuman dengan Kei, Ainokoji tidak bisa marah pada apa yang Amasawa katakan. Ketika Ichika masuk ke ruangan tamu, Ichika memperhatikan sesaat tempat tidur dan berkata, "Pakaian tidak berantakan, dan sepertinya ranjang juga tidak berantakan. Jadi kalian tidak melakukan apa-apa." "Tentu saja kan? Lagi pula, kenapa kau tiba-tiba datang ke sini?" Mengatakan itu, Kei yang sebelumnya lembut menjadi sangat marah. Melihat Kei yang begitu marah, Ainokoji berpikir kemarahannya itu karena Kei mendengar bahwa Amasawa akan membongkar hubungannya dengan Ainokoji. Lalu Amasawa berkata lagi, "Aku yakin kalian melakukan pergaulan bebas, misalnya melakukan sesuatu yang mesum." Ainokoji yang mendengar itu menilai itu percakapan yang agak vulgar. Apalagi dia tujukan untuk pada Kei. Tapi Amasawa tetap mengatakan itu untuk melangkah lebih jauh. Kei yang mendengar itu tidak lagi memiliki kata-kata. Wajah Kei menjadi lebih merah dari sebelumnya. Melihat itu, Ainokoji tidak bisa membebani Kei lagi, jadi ia menyela dan berkata, "Itu dilarang oleh peraturan sekolah," kata Ainokoji. Meresponnya dengan tenang, tujuannya adalah untuk menenangkan hati Kei yang terganggu. Amasawa mendapat perkataan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur setelah mendengar kata-kata Ainokoji dengan berkata, "Pelanggaran peraturan sekolah itu hanyalah hiasan. Ada banyak pasangan di sekolah yang saling menggoda dengan terang-terangan. Jika kau pergi ke Toserba, kau akan menemukan alat kontrasepsi. Faktanya, aku benar-benar mencoba untuk membelinya.
dan karyawan itu pura-pura tidak melihatnya. Ya, dengan segala sesuatu yang dilarang, anak muda akan menghindarinya. Jika kau sampai hamil, itu akan menjadi masalah besar kan? Mengatakan itu, Amasawa mengeluarkan alat kontrasepsi dari kantong plastik dengan tangan kirinya dan meletakkannya di atas meja. Melihat Ichika yang melakukan sejauh itu untuk Ainokoji menilai itu sebagai pembuktian kalau Ichika benar-benar membelinya dengan menunjukkannya. Lalu Ainokoji membenarkan perkataan Amasawa dalam hatinya. Memang benar, jika produk semacam itu tidak ada, maka akhir dari pergaulan bebas adalah jalan kehamilan. Meskipun sekolah melarangnya secara publik, tapi jika mereka ingin melakukannya, pastikan melakukannya secara diam-diam dan mereka harus menggunakan alat kontrasepsi. Lalu Kei yang mendengar itu benar-benar sudah kehilangan kata-kata hingga matanya berganti memandang di antara Amasawa, Ainokoji, dan alat kontrasepsi. Amasawa yang melihat itu berkata, Ini hadiah dariku. Bukan, Deng. Ini adalah permintaan maafku untuk kasus yang sebelumnya. Aku tidak ingat kau melakukan sesuatu yang salah sampai harus meminta maaf, jawab Ainokoji. Pura-pura tidak tahu. Cedera di tanganmu itu, kau tahu kalau aku terlibat kan? Karena aku sudah bekerja sama dengan Hosen. Tanpa rasa takut, Ichika mengatakan itu seperti memilih mengakuinya daripada dipaksa untuk mengakuinya. Apa itu benar? Kei yang mendengarnya terkejut. Ainokoji yang melihat Kei seperti itu mencoba menenangkannya dan menahannya untuk membuat pertanyaan yang tidak perlu, karena dari situ bisa memberikan informasi pada pihak lain. Ichika bisa menentukan seberapa banyak konten yang Ainokoji bicarakan pada Kei dan dengan siapa saja Ainokoji sudah membicarakannya. Melihat Ainokoji yang mencoba menahan Kei, Amasawa berkata, Ainokoji senpai, aku khawatir kau sudah salah paham tentangku. Salah paham? Tanya Ainokoji. Kalau aku bukanlah musuh Ainokoji senpai, jawab Amasawa. Karena aku sudah menyadarinya, tapi aku katakan padamu, itu adalah kata-kata yang tidak bisa dipercaya, kata Ainokoji. Benarkah? Apa karena aku sudah memberi saran pada Hosen? Tanya Ichika dan berkata lagi, aku bisa menebak apa yang dipikirkan senpai saat ini. Aku merevisi rencana yang Hosen pikirkan untuk mengeluarkan Ainokoji senpai, sehingga kemungkinan untuk senpai dikeluarkan dari sekolah meningkat. Orang seperti itu bukan musuh. Jangan membuatku tertawa. Kurang lebih seperti itu kan? Evaluasi terhadapku itu, aku pikir terlalu naif. Aku tidak ingat pernah menyebutmu naif. Aku punya evaluasi yang cukup bagus tentangmu, jawab Ainokoji. Benarkah? Aku tidak merasa begitu, jawab Ichika. Kei yang tercengang kembali tenang setelah mendengar perkataan Ainokoji dengan Amasawa, dan Kei pun berkata, Tunggu sebentar. Kau bilang kau mencoba mengeluarkan Kiyotaka dari sekolah. Apa maksudmu? Tanya Kei. Ainokoji sudah memberitahu Kei tentang tangan kirinya yang terluka, tapi ia tidak memberitahukannya secara detail. Melihat reaksi Kei yang kebingungan, Amasawa tersenyum dengan penuh minat. Jadi Ainokoji senpai belum memberitahukan itu pada pacarnya. Bagaimana dengan hadiah 20 juta? Kata Ichika pada Ainokoji. Itu soal apa itu? 20 juta?
Melihat percakapan Kei dan Amasawa, Ainokoji menduga Ichika sengaja menggunakannya untuk menggali informasi hubungan Ainokoji dengan Kei. Untuk lebih jelasnya, Senpai bisa menanyakannya pada pacarmu nanti. Iya kan, Senpai? Jawab Ichika. Setelah dia mengatakan itu, Ichika menceritakan pada Kei, "Aku dan Hosen mencoba memaksa Ainokoji Senpai dikeluarkan dari sekolah dengan menggunakan pisau. Fakta itu disadari oleh Senpai adalah ketika kita pergi belanja bersama kan. Peralatan dapur yang seharusnya pertama kali kulihat di sekolah ini, tapi aku tidak ragu untuk memilih pisau, dan kemudian kau memeriksanya pada karyawan dan menemukan bahwa ada seseorang yang mencoba membeli pisau yang sama. Karena itulah kau bisa segera menilai bahwa kau bisa mencegah Hosen melukai dirinya sendiri. Benar kan?" tanya Ichika. Mendengar jawaban Ichika, Ainokoji menyimpulkan Ichika sengaja meninggalkan jejak tanpa menghapusnya, sehingga Ainokoji mendapatkan jawaban yang tepat dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah rencana Hosen. Namun, jika Amasawa memainkan peran dengan sempurna, Ainokoji menebak situasinya mungkin akan berubah. Lalu Ainokoji berkata pada Amasawa, "Kau benar-benar perhatian. Aku merasa kasihan karena tiba-tiba kepala Senpai dibeli harga dan dipaksa keluar dari sekolah tanpa harus berbuat apa-apa," jawab Amasawa. Mendengar pemikiran Amasawa, Ainokoji ingin tahu apakah siswa SMA tahun pertama akan berpikiran sampai sejauh itu. Ainokoji meragukannya, dan Ainokoji berpikir dalam hatinya, "Amasawa Ichika, jika aku mempertimbangkan cara berpikirnya, aku bisa menerima kalau dia adalah siswa White Room. Tapi jika benar begitu, ini seperti memberitahu seseorang tentang siapa mereka sebenarnya. Apa untungnya dari memberitahu identitas dia yang sebenarnya di sini sekarang? Atau apakah dia mengembangkan bakatnya di tempat yang tidak terkait dengan White Room seperti Sakayanagi? Yang manapun itu, peringkat Amasawa sebagai orang yang harus aku waspadai telah meningkat." Setelah itu, tiba-tiba Ichika berkata, "Aku haus nih. Enak kali kalau bisa minum kopi." Seolah mengingatkan sesuatu, Amasawa meminta minuman dengan suara seperti kucing yang dibelai. Melihat sikap dan suaranya itu, Kei menunjukkan rasa jijiknya tanpa berusaha untuk menyembunyikannya. "Bisakah kau buatkan kopi untuk Amasawa?" kata Ainokoji pada Kei. Aku?" tanya Kei. "Kalau tidak mau, biar aku saja yang buatkan, dan kau bisa bicara dengan Amasawa," jawab Ainokoji. Aku akan kubuatkan," kata Kei dengan cepat. Menjawab itu, Kei memilih mana yang lebih baik, membuatkan minuman atau berbicara dengan Ichika. Amasawa yang melihat itu berdiri menjauh ke belakang Kei yang berada di dapur dan memesan, "Tolong kasih gula dan susu." Iya, kata Kei yang menerima pesanan itu dan mengelembungkan pipinya. Melihat itu, Amasawa berkata, "Karena kau membenciku, tolong jangan masukkan air kotor atau sampah di dalamnya ya." "Aku tidak akan melakukan hal semacam itu," jawab Kei. Melihat itu, Ainokoji menilai Amasawa dengan berani membuat lawan bicaranya marah. Amasawa tertawa senang. Dia memang iblis kecil. Tidak, dia adalah iblis yang sudah tidak kecil, kata Ainokoji dalam hatinya. Setelah Kei menghilang dari pandangannya untuk sementara waktu, tinggal Ainokoji dan Amasawa berdua di ruangan tamu. Amasawa melihat buku pelajaran dan buku catatan yang diletakkan di atas meja. "Ini rasanya perlengkapan belajar yang tidak biasa," kata Ichika.
Untuk kamu yang sudah mengambil keputusan, sepertinya memang terlihat seperti itu, jawab Ainokoji yang merasa tidak ada gunanya mencoba menutupi semua yang ia lakukan karena Ichika meragukannya sejak awal. Lalu Ichika berkata lagi melihat buku Kei. Bentar, ini apa perjanjian yang diadopsi oleh Majelis Umum UNESOV pada tahun 1972? Ketika Amasawa melihat soalnya, dia memegang pensil mekanik dengan tangan kirinya dan menuliskan Perjanjian Warisan Dunia di buku catatan dengan tulisan yang cantik. Jawabannya benar, benar. Amasawa menjawab sendiri dan memuji dirinya sendiri. Kei yang melihat dari kejauhan berkata, "Hei, jangan menulis di buku catatanku tanpa izin," kata Kei yang khawatir dengan situasinya dengan menunjukkan wajahnya dan memperingatkan Amasawa yang menulis tanpa izin di buku catatannya. "Tidak apa-apa kan, sedikit saja," jawab Ichika. "Tidak boleh." Mengatakan itu, Kei menarik kembali wajahnya yang marah. Melihat Kei yang terus marah, Ichika mendekat ke Ainokoji dan membisikkan, "Pacar senpai itu sepertinya mudah marah ya." Mendengar bisikan itu, Ainokoji merasa akan menjadi masalah jika Kei melihatnya, tapi untungnya keadaan itu tidak terlihat oleh Kei. Dan sesaat, Kei kembali tanpa menyembunyikan ketidaksenangannya dengan membawa secangkir kopi dengan tambahan gula dan susu. "Silahkan," kata Kei yang memberikan secangkir kopi pada Amasawa. "Terima kasih banyak, Karuizawa senpai," jawaban Amasawa dengan tersenyum dan menyeringai. Tapi tanpa mencoba minum kopi itu, Ichika malah berdiri dan berkata, "Kalau begitu, karena aku sudah memberimu permintaan maafku, aku akan pulang saja. Terserah mau senpai apakan bahan makanannya." Mendengar itu, Kei berkata dengan cepat, "Hah? Apa-apaan itu? Kenapa kau tidak meminumnya? Kau sudah menyuruhku membuatnya." "Aku sih tidak masalah berlama-lama di sini. Tapi apa kau tidak masalah dengan itu?" jawab Amasawa. Itu sih aku ingin kau segera pulang," jawab Kei. "Benar kan? Jadi aku akan pulang," kata Amasawa sambil tersenyum. Melihat Ichika yang pergi tanpa meminumnya, Ainokoji menganggap Ichika hanya untuk mengerjain Kei. Begitu Amasawa pergi, ruangan menjadi hening kembali. Lalu Kei berkata, "Kyotaka, apa-apaan anak itu tadi? Itu aku juga ingin tahu." Aku sangat kesel." Meskipun Kei merasa sangat jengkel, ia merasa tidak ada gunanya membicarakannya tentang Amasawa selamanya. Dan Kei pun mengubah topik dan mengubah arah pembicaraan. "Jelaskan padaku, apa itu hadiah 20 juta poin? Apa itu ada kaitannya dengan cedera Kyotaka?" Mendengar itu, Ainokoji diam, tapi bukan karena ingin merahasiakannya. Itu karena Ainokoji tidak ingin Kei khawatir dengan sia-sia. Tapi situasi saat ini mengharuskan Ainokoji untuk mengatakannya. Akhirnya, Ainokoji memutuskan untuk memberitahu Kei seperti apa situasinya saat ini. Sampai di sini dulu video ini. Untuk kelanjutannya akan di-up secepatnya. Dan juga agar Mimin semangat, bantu support Mimin hanya dengan like dan subscribe channel ini. Itu sudah sangat membantu Mimin, dan terima kasih yang sudah subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.